Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami sampaikan Salam. kepada seluruh teman pemilih khususnya di wilayah KPU Kota Bekasi. Jumpa lagi dalam kegiatan podcast kolaborasi, yakni Kongko Langsung Ngobrol Demokrasi. Pada malam hari ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, yakni Bapak Ahmad Nur Hidayat. Terima kasih Bapak atas kehadirannya pada malam hari ini. Terima kasih Bu Dita, sehat-sehat. Alhamdulillah Pak. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, demokrasi bukanlah hanya tentang memilih pemimpin pada saat pemilu, tetapi bagaimana juga kita akan berpartisipasi, menyampaikan aspirasi, serta menghargai perbedaan dalam menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila di bulan Juni ini, kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu kenapa kita harus peduli dengan demokrasi. Baik, Pak Ahmad Nur Hidayat, kita akan berbicara terkait dengan demokrasi. Bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila ini, mengapa demokrasi menjadi hal yang penting untuk terus dijaga oleh seluruh masyarakat Indonesia? Terima kasih Bu Dita sebagai host KPU Kota Bekasi dan teman pemilih. Ini kesempatan yang sangat baik. Kami menyambut baik dan bahagia bisa bertatap muka secara langsung. Kegiatan podcast ini juga pasti sangat positif buat teman-teman pemilih. Karena itu demokrasi yang penting ini memang harus dijaga ya. Nah, dijaganya adalah rakyat ini memiliki ruang untuk menentukan kehidupan bersama. Nah, demokrasi juga memberi kesempatan bagi masyarakat untuk didengar, untuk dilibatkan, untuk dihormati hak-haknya. Tetapi demokrasi tidak bisa berjalan baik kalau hanya diserahkan kepada lembaga negara seperti KPU atau pemerintah daerah atau lembaga-lembaga negara yang lain. Nah, di sini menjadi letak utama bahwa demokrasi itu membutuhkan kedewasaan. Nah, dalam Pancasila, ya terutama di sila keempat, itu kita diajarkan bahwa bermusyawarah itu dengan hikmat dan kebijaksanaan. Artinya, berbeda pendapat itu wajar, tetapi harus menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi persaudaraan, dan juga menjunjung tinggi persatuan. Karena itu bagi kami, pemilu itu adalah salah satu perwujudan dari demokrasi itu sendiri. Nah, KPU juga ya bertugasnya memastikan seluruh proses pemilu, pilkada, ya itu yang jujur, yang adil, profesional, dan melayani semua. Nah, siapa yang dilayani? Yang dilayani ada dua. Yang pertama adalah peserta pemilu atau pemilihan. Yang kedua adalah pemilih itu sendiri tanpa membeda-bedakan ras, suku, atau golongan. Nah, artinya demokrasi yang kuat itu lahir dari masyarakat yang sadar akan haknya, menghormati setiap perbedaan, dan percaya bahwa suara rakyat itu harus dijaga. Baik, tadi Bapak memaparkan bahwa memang demokrasi menjadi penting karena memang itu merupakan kesempatan yang diberikan oleh negara ya kepada warganya agar warga negara itu memiliki hak-hak yang dapat dipenuhi keberlangsungannya. Namun seringkali pada saat pemilu warga negara ini baru menyadari penting atau arti pentingnya demokrasi itu sendiri. Sebenarnya menurut Bapak bagaimana demokrasi itu sebenarnya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, ada kalanya masyarakat kita itu memang banyak mempersepsikan demokrasi itu hanya satu pemilu. Padahal demokrasi hadir itu setiap hari dalam kehidupan kita, di kehidupan sehari-hari. Ketika keluarga berdiskusi
sebelum mengambil keputusan, itu juga demokrasi. Ketika di Komisi Pemilihan Umum rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh komisioner dan sekretariat juga itu adalah demokrasi. Artinya ketika bermusyawarah di lingkungan terkecil pun itu juga demokrasi. Nah, kita dalam demokrasi ini tentu perbedaan pendapat itu pasti ada. Tetapi menghormati pendapat orang lain meskipun kita berbeda itu juga demokrasi juga. Artinya demokrasi ini bukan hanya sekedar peristiwa politik 5 tahunan sebagai siklus. Nah, demokrasi ini eh, kebiasaan hidup dalam mencari proses keadilan, keterbukaan, saling menghargai. Artinya nilai-nilainya sangat dekat dengan Pancasila sebetulnya, karena Pancasila juga mengajarkan kita untuk beradab, untuk bersatu, bermusyawarah, dan seterusnya. Nah, dalam pemilu, kebiasaan demokratis sehari-hari ini ya akan menentukan kualitas pilihan masyarakat. Jadi kalau masyarakat terbiasa untuk berpikir jernih, tidak terprovokasi dengan munculnya berbagai pemberitaan yang pemberitaan itu tanpa kita filter, langsung percaya, kemudian kita terprovokasi, malah itu kan bisa menjadi efek negatif gitu. Nah, pemilu itu ke depan akan bisa berlangsung dengan sehat, dengan skema tadi yang sudah saya sampaikan. Karena itu, melalui pendidikan pemilih, jadi KPU juga tidak hanya sekedar memberikan sosialisasi atau yang sifatnya programatik gitu, tetapi harus bisa menyentuh pada akar dari persoalan masyarakat. Akar persoalannya juga setiap hari kan hadir. Termasuk di KPU Kota Bekasi, kami meyakini membangun kesadaran demokrasi secara berkelanjutan. Bentuk perwujudannya salah satunya adalah kegiatan podcast ini. Karena itu demokrasi yang baik dimulai dari hal-hal yang sederhana, mau menghargai perbedaan dan juga mau bertanggung jawab. Baik, ternyata banyak juga ya Pak yang sehari-hari ini kita memang menjalani dan itu merupakan memang bagian proses dari pembelajaran kita dan pendewasaan kita dalam hal menjaga demokrasi itu sendiri. Untuk selanjutnya Pak, Jawa Barat ini kan merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Apakah tantangan terbesar dalam membangun partisipasi dan kesadaran demokrasi masyarakat di Jawa Barat itu sendiri? Ya, dari sisi jumlah pemilih, Jawa Barat itu paling tinggi nomor 1 di Indonesia karena masyarakatnya memang sangat besar, sangat beragam. Kota Bekasi sendiri itu kan wilayah urban yang dinamis. Mobilitasnya sangat tinggi, masyarakatnya heterogen, dan dekat dengan perkembangan digital yang ada di Provinsi DKI Jakarta misalnya. Nah, tantangan terbesarnya justru menurut saya adalah bagaimana membuat informasi demokrasi dan kepemiluan itu sampai kepada semua kelompok masyarakat dengan cara yang tepat. Nah, pemilih muda di Kota Bekasi ini juga sangat tinggi, membutuhkan pendekatan yang berbeda. Masyarakat perkotaan, komunikasinya akan berbeda dengan masyarakat yang ada di pedesaan. Hampir memiliki pola komunikasi yang berbeda. Pekerja, pelajar, komunitas, pemilih pemula, kelompok rentan, ya, itu juga harus mendapatkan pendekatan yang sesuai. Nah, di sini letak pentingnya kolaborasi. Jadi KPU Kota Bekasi itu tidak bisa untuk bekerja sendiri. Perlu kerjasama dengan sekolah, dengan kampus, dengan komunitas, dengan media, dengan tokoh masyarakat, atau organisasi kepemudaan misalnya, atau elemen-elemen warga yang ada di Kota Bekasi. Nah, dalam semangat Pancasila, keberagaman yang tadi menurut hemat saya bukan menjadi masalah, tetapi bagaimana keberagaman yang ada di Kota Bekasi itu
selama ini kita rawat harus dikuatkan kembali dari sisi aspek persatuan dan dari sisi saling menghormati antar sesama. Ya. Nah, demikian halnya dengan sumber daya manusia di KPU Kota Bekasi misalnya, juga harus dituntut memiliki kemampuan yang adaptif. Pemahaman teknologinya sekarang ini teknologi sangat terbuka sekali. Ada AI misalnya gitu ya. Tetapi bagaimana agar AI itu kita jadikan sebagai asisten gitu. Tidak semua hal yang kita bisa ceritakan ke AI itu dia bisa pasti bantu. Tetapi apakah value yang kita dapatkan dari AI itu sama? Karena AI ini adalah mesin. Maka ketika AI ini adalah mesin, produk yang dihasilkan itu dari mesin. Nah, tapi bagaimana memparafrase mesin itu menjadi kemampuan manusia? Artinya cara berpikir manusia dan cara berpikir mesin itu berbeda. Nah, karena itu dengan perkembangan teknologi yang juga sangat pesat, informasi, kemudian program yang sudah digagas oleh KPU Kota Bekasi, menurut hemat saya ke depan menjelang pemilu di 2029 itu bisa digagas dari mulai sekarang. Baik, baik Pak. Jadi memang penting ya untuk melihat kembali daripada kebutuhan masing-masing wilayah, karena memang wilayah Jawa Barat itu sendiri luas ya Pak, antara satu kota dan kabupaten lain juga memiliki karakteristik pemilih yang berbeda-beda. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian tadi Bapak telah menyinggung tentang kemajuan teknologi informasi. Di tengah derasnya informasi dan media sosial, bagaimana kita mengajak masyarakat untuk dapat menjadi warga yang cerdas dan juga bertanggung jawab dalam berdemokrasi? Ya, sebetulnya informasi ini karena sangat cepat, respon penilaian dari publik juga itu pasti cepat gitu. Misalnya kalau kita memberikan informasi yang ada di media sosial, kemudian informasi itu kita share, kita bagikan ke publik. Apakah publik ini dia akan menilai secara positif atau negatif, ini juga tergantung dari publik sendiri yang melihat. Nah, bekal yang kita berikan itu adalah informasi yang benar. Oleh karenanya, apa sisi relevansi ketika suatu kegiatan KPU yang dilakukan itu bisa berdampak kepada publik, bisa berdampak positif. Apakah dengan misalnya upacara yang setiap hari Senin dilakukan itu berdampak bagi publik. Kemudian publik bertanya, apa manfaat upacara yang dilakukan setiap hari Senin bagi saya gitu. Apa informasi yang didapatkan? Nah, sekalipun dalam suasana yang sifatnya terbiasa dengan melakukan upacara pada hari Senin, tetapi ada satu pesan yang bisa disampaikan. Nah, pesan itulah yang kemudian diberikan imajinasi, gitu. Narasinya yang perlu diperkuat di media sosial agar pesan-pesan itu sampai. Misalnya Bu Dita menjadi pembina upacara. Ketika menjadi pembina upacara disampaikan bahwa setiap pegawai yang ada di KPU Bekasi pastikan tidak hanya kerjasama yang kita bangun, tetapi soliditas harus kita jaga. Nah, poin penting dari dua hal ini kemudian dapat ditarik menjadi tarikan yang narasi yang positif, kemudian itu dibentuk sehingga masyarakat yang memperoleh itu tidak hanya foto Budita yang sedang menjadi pembina apel pagi pada upacara, tetapi ada pesan di situ. Apalagi misalnya di
dilihat ketika menjadi pembina itu sambil serius gitu kan, mimiknya atau tangannya lagi nunjuk dan seterusnya gitu. Nah, berkomunikasi ini sangat penting agar ketika masyarakat itu mendapatkan apakah informasi ini hoax atau bukan, ya tentu yang bisa menjawab adalah masyarakat sendiri. Tetapi masyarakat ini dia bisa untuk belajar apa ciri-ciri berita yang hoax misalnya. Hmm. Oh iya, ini dari website tetapi dari website medianya, media yang bukan media yang populer gitu. Misalnya media mydita.com gitu kan. Kan itu nggak populer gitu. Belum populer maksudnya. Atau media apa.com dan seterusnya. Yang beritanya itu hanya keluarnya setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. Maka itu tidak bisa dijadikan landasan. Berita itu terverifikasi dengan benar gitu. Nah, begitupun juga di media sosial. Di media sosial ini kan hampir pasti kita tidak bisa untuk mempercayai apakah berita ini benar atau tidak. Ya, terkecuali kalau lembaga negara, misalnya lembaga negara itu kan pasti, misalnya KPU Kota Bekasi mengeluarkan berita, saya yakin pasti benar. Kenapa? Pasti benar karena di situ tidak hanya satu atau dua orang yang terlibat, tetapi kan banyak orang yang terlibat dan itu atas nama kelembagaan. Atas nama kelembagaan pasti akan dipercaya oleh publik. Baik, baik Pak. Tadi Bapak sampaikan bahwa memang di tengah kemajuan informasi ya, derasnya informasi dan juga media sosial yang kadangkala memang tidak merupakan akun atau yang cukup kredibel ataupun tadi dari sumber website yang memang belum cukup terkenal, tapi kadang-kadang dirasakan sedikit banyaknya dapat memberikan pengaruh ya Pak terhadap pemberitaan yang kurang baik atau pemberitaan negatif terhadap pelaksanaan pemilu atau pilkada maupun terhadap institusi KPU itu sendiri. Menurut Bapak, cara apa yang paling dinilai yang paling ampuh untuk dapat setidaknya mengurangi, dampak dari pemberitaan negatif yang yang ditulis atau yang diterbitkan oleh media sosial maupun website yang tadi, sebenarnya itu kurang kredibel atau website yang kurang terkenal. Namun berita-berita itu kan tetap, ada pemberitaan negatif pasti akan ada, sedikit banyak, warga atau masyarakat yang membacanya. Cara apa yang dapat ditempuh KPU yang paling ampuh menurut Bapak untuk meminimalisir dampak dari pemberitaan negatif tersebut? Ya, pertanyaannya memang agak berat. Kalau ampuh itu kan seperti layaknya dokter ya. Kalau dokter ini harus didiagnosis. Karena harus didiagnosis, jadi yang bukan hanya penerima manfaat sebetulnya, tapi juga penyebar informasi kan gitu ya. Nah karena itu tanggung jawab demokrasi itu juga saat ini kan ada di ujung jari kita. Nah mengapa warga yang cerdas berarti tidak langsung percaya menjadi warga yang cerdas itu tidak langsung percaya atas semua informasi. Semestinya itu diperiksa dulu sumbernya kayak tadi ya. Misalnya kalau informasinya ini dari website itu dari mana? Yang paling sulit itu kan di media sosial. Di media sosial ini akun-akun yang nggak jelas gitu. Banyaknya ya, akun-akun yang nggak jelas. Semakin banyak yang nggak jelas, masyarakat itu kan semakin indah untuk scroll ke bawah gitu. Lihat-lihat. Nah padahal di media sosial itu ada algoritma yang ketika kita itu misalnya kita nonton yang berita-berita yang begitu, besok lusanya itu pasti kita akan penuh tuh. Karena algoritma di media sosial itu sangat pintar sekali. Iya. Apalagi kalau kita sudah lihat video yang itu durasinya 1 jam misalnya atau lebih dari 10 menit. Itu pasti kita akan disuguhkan banyak sekali informasi-informasi yang seperti itu. Oleh karenanya, informasi yang belum tentu benar, itu ya tugas kita adalah jangan ikut menyebarkan. Karena itu ada sisi kebencian.
Misalnya satu program A, program B, program C, kemudian ada orang yang mengomentari, kemudian kok kayaknya kok kayak yang benar ya kan gitu ya. Kemudian itu disebarkan, padahal nyatanya itu hanya dibuat konten misalnya gitu. Kan secara kontennya mungkin iya bahwa itu dibuat konten, tetapi apakah program A, B, C dan seterusnya itu gagal? Kan tidak demikian. Karena itu jangan menjadikan perbedaan pilihan hal-hal yang seperti itu juga untuk merendahkan orang lain. Nah, Pancasila kan tadi ya mengajarkan kita kan untuk beradab gitu. Karena beradab jadi tantangan-tantangan informasi kepemiluan yang disampaikan itu juga harus dengan bahasa-bahasa yang jelas, harus mudah dipahami supaya masyarakat bisa menerimanya juga dengan cara yang dapat dipahami juga oleh mereka. Nah, KPU Kota Bekasi ini harapan saya ya harus hadir di ruang digital gitu, nggak hanya menyampaikan tahapan-tahapan. Kalau menyampaikan tahapan-tahapan, masyarakat juga bosan, apa sih manfaat tahapan buat saya, buat kehidupan keluarga saya? Nggak ada juga sebenarnya. Tetapi di balik itu kan bisa direposisi oleh narasi yang kuat. Misalnya dikatakan bahwa menjadi pemilih itu enak loh misalnya. Apa sisi enaknya? Satu, misalnya bisa memilih pemimpin. Kemudian harus kita jelasin lagi bagaimana cara memilih pemimpin yang baik misalnya gitu. Kan di situ sudah ada tuh, pastikan paham dengan visi misinya dan seterusnya. Nah, dengan bahasa yang mereka miliki gitu. Dengan bahasa yang enggak terlalu akademis, enggak terlalu tinggi, tetapi juga bisa masyarakat itu bisa ada manfaat positif, kira-kira gitulah. Makanya sebelum membagikan informasi, berhenti sejenak, periksa, lalu pikirkan dampaknya. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, dalam pemilu mendatang, pemilih muda ini adalah kelompok pemilih terbesar. Apakah yang dapat Bapak sampaikan sebagai bentuk harapan atau pesan kepada generasi muda Jawa Barat terkait dengan demokrasi di pemilu mendatang? Ya, dari data yang sudah didapatkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi ini generasi mudanya juga sangat tinggi, sekalipun itu di perkotaan, karena berdekatan langsung dengan ibu kota. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa masa depan demokrasi itu tergantung pada keterlibatan dari generasi muda. Jadi jangan merasa tua juga, Bu Dita. Merasa muda juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena demokrasi itu tidak jauh dari kehidupan kita, gitu. Keputusan politik apapun itu berpengaruh pada pendidikan, pada pekerjaan, pada lingkungan, pada teknologi, juga pada masa depan kota. Nah, anak muda ini jangan hanya jadi penonton. Anak muda harus menggunakan hak pilihnya dengan sadar. Maksudnya sadar, dia sudah mendapatkan informasi yang cukup sebelum dia pilih. Kalau misalnya Pak Apip itu menjadi calon wali kota Bekasi, gitu, masyarakat juga dia akan berpikir apakah Mas Apip ini cocok untuk memimpin di kota Bekasi. Ternyata setelah berdasarkan kesimpulan teman-teman di generasi muda misalnya bahwa memang cocok. Kenapa cocok? Karena dia sangat peduli dengan generasi muda misalnya. Salah satu kepeduliannya adalah bagaimana agar orang-orang yang tidak sekolah ini dia bisa sekolah, kemudian bisa melanjutkan pendidikannya, dan dia dengan pendidikan itu dia memiliki bekal yang cukup untuk kehidupan di masa mendatang. Kira-kira kan gitu ya contohnya. Tapi ini kan bukan kampanye gitu, ini hanya salah satu contoh bagaimana anak-anak muda yang sekarang ini kan trennya itu berubah. Jadi dia sudah bisa kritis dengan cepat gitu. Kemudian dia bisa mengkritik habis apa yang disampaikan. Tetapi
yang kurang, adabnya yang kurang, tata cara penyampaiannya yang kurang gitu. Karena apa? Interaksi atau gaulnya kan udah tinggi ya gaulnya, beda dengan periode-periode saya begitu. Nah, dari sisi semangat itu ya generasi muda ini perlu dia merdeka untuk berpikir. Dikala mereka merdeka untuk berpikir, mereka masih tetap menjaga persatuan, tetapi tidak hilang kemanusiaannya gitu. Nah, tidak hilang kemanusiaan ini aspek kepedulian yang sangat tinggi. Yang saat ini oleh generasi-generasi muda itu gen-gen yang lainnya itu sudah tidak tersentuh. Empatinya juga sudah jarang karena udah nyaman dengan berkembangnya teknologi yang dari satu handphone. Jadi udah multitasking kan. Misalnya mengerjakan tugas tetapi sambil nonton video. Videonya setelah nonton video kemudian di sampingnya ada film yang bisa ditonton juga. Multitasking banget lah. Beda dengan generasi-generasi saya. Karena itu KPU Kota Bekasi juga bisa melibatkan anak-anak muda yang komunitasnya ini sangat banyak, berkelompok tetapi dia sangat masif. Untuk pendidikan pemilih itu sangat masif sekali. Nggak hanya masuk sekolah ya, sekolah juga kan masuknya harus di SMA SMK. Kalau masuk PAUD kan apa yang mau disosialisasikan oleh Pak Apip? Kan nggak ada. Jadi sekolahnya juga harus di tingkat SMA SMK, kemudian masuk ke ruang komunitas, komunitasnya komunitas kreatif dan komunitas digital karena ruang anak mudanya ada di situ. Jadi pesan saya, jadilah generasi yang kritis, santun, tapi punya tanggung jawab buat kehidupan demokrasi gitu. Baik, terakhir Pak, apa pesan dari Ketua KPU Provinsi Jawa Barat kepada masyarakat Kota Bekasi dan masyarakat pemilih di Jawa Barat berkaitan dengan momentum hari lahir Pancasila tahun ini? Ya, saya tentu mengajak masyarakat Kota Bekasi dan Jawa Barat untuk meneguhkan kembali komitmen dalam menjaga demokrasi. Karena demokrasi itu tidak hanya cukup dijalankan melalui prosedur maupun legislasi, tetapi demokrasi itu perlu juga dijaga dengan etika, dengan kejujuran, dengan persatuan, dan juga dengan tanggung jawab. Nah, di KPU Kota Bekasi sendiri kami meyakini memiliki kekuatan yang besar. Masyarakatnya juga beragam, dinamis, banyak dipenuhi oleh kelompok muda, terbuka juga terhadap perubahan. Ya. Karena itu kekuatan ini harus menjadi modal yang utama untuk membangun demokrasi yang dewasa, yang sehat. Nah, kepada masyarakat, kita jadikan pemilih yang cerdas, gunakan hak pilihnya dengan kesadaran, jaga juga persaudaraan meskipun setiap orang itu memiliki atau berbeda pilihan. Nah, kepada KPU Kota Bekasi juga sama ya, teman-teman harus bisa untuk memperkuat dari sisi sumber daya manusianya menjadi penyelenggara pemilu yang profesional, yang netral, ya, yang berintegritas, melayani dan juga adaptif terhadap perubahan dan perkembangan zaman. Karena Pancasila mengajarkan kita bahwa persatuan itu harus lebih besar ketika daripada perbedaan. Nah, pemilu karena tidak berlangsung secara periodik, tetapi nilai-nilai demokrasi juga harus kita hidupkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, baik. Terima kasih Pak. Nggak terasa ya, memang ternyata kita sudah berada di penghujung acara podcast kolaborasi pada hari ini.
Dari perbincangan kita dapat memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang datang ke TPS saat pemilu atau pemilihan. Demokrasi ini juga hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari menghargai perbedaan pendapat, bermusyawarah untuk mencapai mufakat, hingga berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Bertepatan dengan momentum Hari Lahir Pancasila, marilah kita jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi dalam berdemokrasi. Karena dalam demokrasi yang kuat tidak hanya dibangun oleh penyelenggara pemilu atau pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat itu sendiri yang peduli, aktif berpartisipasi, dan juga terus menjaga persatuan di tengah keberagaman. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ahmad Nur Hidayat, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, atas waktu pemikiran dan pesan-pesan inspiratifnya yang telah dibagikan kepada kita semua terkait dengan pentingnya menjaga dan merawat demokrasi. Sekali lagi, kita akan berjumpa dengan teman pemilih pada kesempatan yang mendatang, masih di acara podcast kolaborasi. Kongko langsung ngobrol demokrasi KPU Kota Bekasi. Saya selaku host pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.